Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marfi Akbar Iswanto, mahasiswa pendidikan profesi guru bagi guru tertentu tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Jakarta, NIM 24081004502, asal instansi dari SMP Negeri 18 Purworejo, yang berasal dari Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Oke, adakah hari ini yang tidak masuk anak-anak kelas 8D? Nihil ya. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Tadi pagi ada yang merasa dingin karena memasuki bulan Agustus ini, bulan Juli akhir ya. Mungkin cuacanya sedang dingin ya. Tadi pagi berangkat sekolah, kalian bangun pagi dengan semangat meskipun airnya pas ketika mau mandi itu dingin. Tetap pakai air hangat atau pakai air dingin? Pakai air dingin ya. Oke, nggak apa-apa. Kalian sudah menunjukkan semangat belajar. Hari ini sudah ke sekolah, semuanya masuk, nihil, tidak ada yang sakit. Oke, hari ini Pak Marfi akan melanjutkan ataupun memulai bab baru di semester 1 kelas 2. Kalian akan mempelajari teks laporan hasil observasi. Seperti apa itu teks laporan hasil observasi? Nanti Pak Marfi akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga menampilkan slide show tentang apa itu teks laporan hasil observasi. Mungkin sedikit asing ya, apa itu teks laporan hasil observasi? Ya, Pak Marfi sebelumnya ingin menanyakan, biasanya kalian berangkat sekolah itu tadi pagi naik apa? Naik motor. Ada yang naik sepeda ya, ada yang jalan, ataupun ada yang diantar, ataupun ada yang naik angkot, alat transportasi umum ya, baik bus, angkot. Nah itu mungkin itu yang ada di sini ya. Nah oke, mungkin kaitannya dengan tadi itu alat transportasi ataupun kendaraan yang kalian gunakan ketika berangkat sekolah, nanti itu bisa diceritakan pengalamannya atau yang bisa kita sebut dengan hasil observasi. Bagaimana kita merasakan, mengamati ketika naik angkot, merasakan rasanya naik angkot, merasakan rasanya naik motor, naik bus kota. Itu pengalaman yang kalian ceritakan nanti bisa dijadikan sebuah laporan hasil observasi. Atau dalam hal ini Pak Mari tadi sudah menyampaikan pengamatan ya, pengamatan berdasarkan observasi langsung ataupun pengalaman langsung. Pak Marfi lanjutkan. Oke, kita hari ini akan siap-siap belajar. Nanti Pak Marfi juga akan menyajikan sebuah asesmen awal. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti menemukan banyak peristiwa. Beberapa di antara peristiwa itu mungkin menarik perhatian, sehingga kalian ingin mengamati lebih dekat. Terkadang dari menyaksikan peristiwa itu muncul keinginan untuk mencatat. Hal itu bagus supaya kalian dapat terus mengingatnya. Tindakan mengamati berbagai peristiwa, keadaan, dan benda-benda
di sekitar disebut observasi. Nah, tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau tulisan yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan disebut dengan laporan hasil observasi. Itu ya. Oke, Pak Marfi lanjutkan. Di sini Pak Marfi sudah menyajikan gambar ketika suasana di dalam bus atau di dalam angkot, ya. Di situ ada berapa penumpang yang terlihat dalam gambar? 5. Ada 5 ya. Bisa kamu lihat bajunya? Bisa kamu lihat jenis kelaminnya? Bisa. Bisa kamu kira-kira usianya? Nah, benar-benar kamu sudah mengobservasi gambar nih ya, kamu bisa memperkirakan usianya, bisa memperkirakan ini pekerjaannya apa, orang ini mau kemana, dikira-kira bisa ya kalau hanya mengira-ngira ya. Nah, itu sebenarnya kamu sudah mengobservasi dalam hal ini gambar. Apalagi kalau kamu mengobservasinya secara langsung, mungkin akan lebih detail informasi yang kamu dapatkan. Oke, itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, seperti apa situasi dalam bus kota itu? Coba kira-kira seperti apa situasinya? Ramai. Suasana juga cukup ramai. Di situ penumpangnya sesak atau tidak? Cukup penuh ya, kursinya tidak ada yang sisa meskipun itu tidak sesak karena itu dalam bus, jadi sudah bagiannya sudah satu persatu tempat duduknya. Kalau diangkat mungkin tidak ada sekatnya, jadi mungkin bisa berdempetan ya. Oke, situasinya ramai ataupun sesak gitu. Kira-kira penumpangnya menikmati suasana tidak? Menikmati. Di situ penumpangnya ada yang tidur sampai ketiduran, ada yang sedang asik ngobrol sama anaknya, ada yang sedang selfie di situ ya, pakai di jendelanya, berarti kan di luar jendelanya bagus itu pemandangannya. Ada yang penumpang disabilitas itu yang memakai kruk, benar? Yang memakai kruk atau memakai tongkat itu penumpang disabilitas. Terus kemudian ada ibu hamil yang kayaknya mau ke mana itu? Mau ke rumah sakit. Oke, yang nomor 2 sekarang ya, coba ya. Siapa sajakah penumpang bus kota tersebut? Dapatkah kalian menyimpulkan berdasarkan pakaian yang mereka kenakan sekarang? Yang paling depan dulu ya, itu ada bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak atau kakek-kakek? Mas-mas, kan Mapi belum memilih itu. Mas-mas atau bapak-bapak? Mas-mas atau masih dalam usia remaja ya, belum terlalu tua itu ya, belum jadi bapak-bapak, kayaknya masih mas-mas lah itulah ya. Betul, itu dari segi pakaiannya mereka bapak-bapak yang tidur itu pakai baju atau jaket itu ya? Hah? Oh, pakai hoodie ataupun jaket berwarna biru. Oke, bener, sedang tidur, rupanya kayaknya menikmati banget itu tidur. Terus kemudian bisa kalian simpulkan juga itu kira-kira mas-mas itu mau kemana? Bisa saja mau bekerja, bisa saja mau kuliah, bisa sekolah juga mungkin bisa, SMA barangkali ya. Ya, terus itu jadi bisa kalian observasi itu berdasarkan pengamatan situ, bisa kalian kira-kira di situ, oh, itu ada mas-mas sedang mau berangkat kerja ataupun sedang mau apa tadi, kuliah ya, atau sekedar ingin main ke rumah temannya juga bisa pakai hoodie ya. Biasanya kuliah pun sekarang juga pakai hoodie, bisa jadi kuliah. Kita lanjut ke belakangnya, coba Pak Marfi ingin yang deretan sini dulu disampaikan apa saja itu berdasarkan pakaian yang dikenakan. Yang belakang itu siapa? Belakangnya mas-mas yang baju biru. Seorang ibu-ibu, benar, membawa anak kecil seusia berapa kira-kira usianya? Balita, 5 tahun ataupun 3 tahun ya. Oke, kalau ibu-ibunya kira-kira berapa usianya? 30-an. Oke. Kamu bisa melihat bajunya? Bajunya bisa dilihat, memakai jilbab ya. Oke, kemudian bisa kamu kira-kira tidak mau kemana? Kemana?
Ya? Kayaknya kalau bawa anaknya seperti itu mau piknik nggak ya? Nggak sih? Mau piknik kayaknya bisa jadi mau piknik, mau ke posyandu juga bisa, berarti posyandunya jauh ya. Di desanya biasanya ada, kalau posyandu nggak perlu naik bis. Paling mau piknik atau mau ke rumah mertuanya atau mau kemana, ke pasar juga bisa ya. Ke mall mungkin kalau itu ke mall. Oke. Tapi kayaknya Pak Menteri menyimpulkannya kayak mau piknik aja itu, mau sekedar ke tempat wisata mana gitu sama anaknya. Terus yang sebelah sini coba sekarang, yang belakangnya lagi itu ada siapa? Ada mbak-mbak ya, mbak-mbak, karena kira-kira kamu usianya berapa itu? 20-an. Bisa dilihat karena dia juga pegang apa? Pegang HP, berarti kan masih muda banget tuh main HP. Terus di situ selfie lagi, selfie ya, selfie di kaca di belakang itu. Jilbabnya warna apa? Pink. Kira-kira itu mbak-mbaknya mau kemana? Mau kuliah bisa ya? Bisa. Terus mungkin bisa jadi itu mbak-mbaknya itu adiknya yang di depan, bener ya? Atau saudaranya. Oke, mau piknik juga, itu juga bisa. Jadi mungkin itu yang diamati dari mbak-mbak itu. Yang sebelah sini coba yang pakai tongkat. Itu siapa? Bapak-bapak pakai tongkat. Itu kayaknya udah agak tua ya karena ada jenggotnya. Terus kemudian kaosnya warna apa? Kuning. Apalagi yang mau disampaikan? Itu kenapa pakai tongkat? Yang sakit apanya? Kakinya. Kelihatan ya kakinya itu diperban sakit. Jadi, nah yang di situ disebut dengan penumpang apa namanya? Kalau ada keterbatasan. Oh, penumpang disabilitas, ya benar. Nah ini ya perlu kalian ketahui, kalau kamu nanti ada di angkot, jadi harus memprioritaskan penumpang disabilitas, benar enggak ya? Benar. Penumpang prioritas itu artinya nanti ketika kamu duduk di situ, kamu harus bisa paham untuk bisa memberikan tempat duduk tersebut ke penumpang yang menjadi prioritas. Siapa aja kira-kira penumpang prioritas? Ibu hamil bisa, penumpang yang disabilitas ya tadi ya, bisa. Terus kakek-kakek atau nenek-nenek atau yang disebut lansia, oke benar. Sama ibu membawa anak ya, nah, balita bisa. Terus siapa lagi? Biasanya perempuan juga diutamakan ya. Biasanya kalau ada yang laki-laki ya biar perempuan yang duduk gitu ya, penumpang prioritas. Tapi yang lebih prioritas adalah penumpang yang disabilitas atau ibu-ibu yang sedang hamil, membawa anak dan lain sebagainya. Coba semuanya berdiri dulu. Tadi pagi sudah semangat pagi ya. Coba sekarang diulang lagi semangat paginya. Coba berdiri dulu. Semangat pagi. Oke, sekarang Pak Marfi punya sebuah nyanyian. Jadi sambil menggerak-gerakkan badan, nanti ya joget maksudnya ya. Pak Marfi nyanyi, kamu yang joget, menari maksudnya. Jadi nanti ada nyanyian judulnya Marina Menari Menara. Marina Menari Menara. Sudah pernah belum? Belum ya. Marina itu berarti kita jogetnya tangannya ke depan. Marina sambil peregangan ya. Peregangan. Marina gini. Menari ke samping atau ke kiri atau gini. Menari ya ke samping aja lah. Marina menari. Atau menari cukup gini menari. Marina kayak ke depan, menari gini ya, atau ke samping nggak apa-apa. Sambil peregangan maksudnya. Menara berarti ke atas kan menara. Oke, Marina menari menara. Oke, menarinya gini ya nggak apa-apa, atau gini lah, menarinya gini ya. Marina menari menara. Oke, bisa dipahami?
Dan nanti kalau yang salah kurang fokus, Pak Marfi minta untuk praktek ke depan ya. Oke, uji coba dulu. Marina menari menara, Marina menari menara. Oke, udah bisa ya. Oke, bisa mulai. Pak Marfi sekarang nyanyi, kamu fokus buat peregangan. Yuk. Marina menari menara, di menara Marina menara, Marina menari menari, Marina Marina menari, di menari. Oke, diulang lagi sekali lagi ya. Sepertinya sudah fokus nih. Sekali lagi. Marina menari menara, di menara Marina menari, Marina menari, Marina menara, di menara Marina menari. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Yes. Bisa kalian diskusikan dengan kelompok. Di sini kelompoknya cukup teman sebangku ataupun depan belakang aja, berempat gitu ya kelompoknya. Kelompok kecil. Jadi satu meja satu aja. Meja satu, di situ sudah Pak Marfi tuliskan teks hasil observasi penumpang bus kota. Gambarnya masih ingat ya tadi ya? Jadi itu laporan hasil observasi berdasarkan gambar yang tadi Pak Marfi jelaskan itu. Ada yang bisa membacakan ini ke depan atau Pak Marfi bacakan, kalian menyimak? Bacakan aja ya. Oke. Tolong disimak, duduknya yang tegak. Kalian juga ikut sambil membaca biar ikut berliterasi tentang penumpang bus kota. Penumpang bus kota. Bus kota adalah alat transportasi umum atau transportasi publik yang digunakan antara satu tempat ke tempat lain dalam suatu area perkotaan. Keberadaan bus kota membantu transportasi masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan yang menggunakan jasa layanan transportasi bus kota ini disebut dengan penumpang bus kota. Mereka menggunakan bus kota untuk menuju tempat-tempat tertentu seperti tempat kerja, sekolah, kantor, dan tempat tujuan lainnya. Bus kota beroperasi setiap hari di dalam kota dengan jadwal operasional sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 20 atau 8 waktu Indonesia Barat, 8 malam ya. Pada pukul 7, bus kota nomor 17 melaju di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Aktivitas penumpang di dalam bus kota cukup beragam. Sebagian penumpang sedang melihat-lihat layar ponsel mereka. Seorang laki-laki berumur sekitar 50 tahun dan mengenakan kemeja biru sedang berbicara melalui ponsel. Beberapa orang lain berdiri sambil berpegangan pada handle grip. Kebanyakan penumpang bus kota merupakan anak sekolah dan pegawai kantor. Itu terlihat dari seragam mereka. Seorang peserta didik berseragam SMP berdiri tepat di belakang sopir. Posisinya menghadap ke arah penumpang bus kota yang lainnya. Seorang ibu hamil duduk 1 meter darinya. Tepat di depan peserta didik itu, seorang ibu lain duduk sembari memangku anak balitanya. Tidak jauh dari ibu itu duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan kruk yang disandarkan pada kursi. Ibu hamil, ibu dengan anak balita, dan seorang laki-laki penyandang disabilitas adalah penumpang prioritas. Penumpang prioritas merupakan penumpang yang didahulukan untuk mendapatkan tempat duduk dalam transportasi umum seperti bus kota, pesawat terbang, dan kereta api. Oke, itu sebuah contoh teks laporan hasil observasi dari penulis yang mengalami
hal yang ada di foto tersebut ya ketika menaiki bus kota. Nah, kegiatan sekarang ini asesmennya adalah kalian bisa menemukan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Jadi nanti silakan secara berkelompok kecil 4 anak aja. Kalian coba tuliskan tabel yang ada di depan, kemudian kalian bisa mencentang itu informasinya ada atau tidak dalam teks yang sudah Pak Marfi bagikan. Coba silakan bisa sendiri. Oke, silakan dibaca soalnya, kemudian kalian bisa menemukan informasi dalam teks laporan hasil observasi sebagai asesmen awal ini ya. Bisa dilihat bukunya? Ya, nggak apa-apa. Oke, ini sudah ada satu anak yang sudah selesai ya menyampaikan. Ini yang nomor 2 belum nih? Coba dijawab dulu. Bisa sambil dilihat dalam teks ya informasinya. Kan di sini tadi informasinya. Nah, di situ ya dalam teks ya, anak sekolah, pegawai kantor, dan masyarakat umum lainnya. Oke, kalian centang di bagian ada. Coba kelompok yang sebelah sini membacakan informasi yang kedua. Seorang peserta didik berseragam SMP berdiri tepat di belakang sopir. Yang menjawab ada siapa? Hampir semuanya menjawab ada ya. Oke. Ada atau tidak? Memang benar-benar ada ya. Oke, jadi yang lain juga ada memang ya. Seorang peserta didik seragam SMP berdiri tepat di belakang sopir. Benar, kalian sudah berhasil menemukan informasi yang kedua. Yang ketiga, sebelah sini. Ada seorang ibu yang menunggu anak balita. Adakah yang menjawab tidak ada? Tidak ada ya, semua menjawab ada ya. Oke, berarti informasinya juga sudah sesuai. Yang nomor 4 sini. Ada atau tidak? Tidak. Berarti informasi yang tidak sesuai hanya satu ya. Yang apa informasinya? Baca bersama-sama. Penumpang prioritas tidak didahulukan untuk mendapat tempat duduk di dalam transportasi. Seharusnya penumpang prioritas itu yang bagaimana? Didahulukan. Jangan sampai kalian sebagai Gen Z kurang ajar sama orang tua, apalagi sama lansia. Harus punya nilai rasa. Jadi ketika ada yang memang penumpang prioritas, kamu memberikan tempat dudukmu untuk mereka. Begitu ya. Oke, untuk dalam hal ini kalian sudah belajar menemukan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Tadi Pak Marfi lihat semuanya cukup paham dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Tadi adakah yang salah dari kalian? Tidak ada ya, hampir semuanya betul ya. Oke, semuanya betul malah kok hampir. Oke, berikutnya dilanjutkan. Kali ini asesmen yang kedua adalah membedakan antara kalimat yang subjektif dan juga kalimat yang objektif. Oke, kita lihat dulu pengertiannya. Teks laporan hasil observasi memiliki sifat yang objektif. Kalau teks deskripsi mungkin subjektif, yaitu memaparkan suatu keadaan tanpa dipengaruhi pendapat penulis. Kalian dapat melihat contoh kalimatnya dalam teks penumpang bus kota. Jadi itu kalimat yang objektif ya. Tadi seorang peserta didik berseragam SMP duduk tepat di belakang sopir. Itu objektif. Sesuai dengan objek ya. Seorang laki-laki berumur sekitar 50 tahun dan mengenakan kemeja biru sedang berbicara melalui handphone tepat di depan peserta didik berseragam SMP itu. Seorang ibu lain duduk sembari memangku
anak balitanya. Itu juga memang sesuai dengan keadaan ataupun objektif. Nah, sekarang kita berlatih. Ayo berlatih mengenali kalimat yang bersifat objektif dan subjektif. Perhatikan kalimat-kalimat dalam tabel berikut. Selanjutnya, berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan jenis kalimat tersebut, termasuk objektif atau subjektif. Ingat, ciri-ciri kalimat objektif adalah tidak dipengaruhi pendapat pribadi penulisnya, sedangkan kalimat yang subjektif adalah kalimat yang dipengaruhi oleh pendapat pribadi penulis sehingga bahasanya emotif atau memancing emosi atau perasaan. Sedih, senang, dan lain sebagainya. Oke, ini asesmen yang kedua. Nanti kalian membedakan kalimat objektif dan subjektif. Sudah agak hampir selesai. Yang nomor satu tadi jawabannya objektif ya. Oke, yang kedua, sopir mengendarai bus sangat kencang tanpa memedulikan keselamatan penumpang. Subjektif atau objektif? Subjektif, karena dipengaruhi pendapat pribadi. Sopir busnya sangat kencang, padahal kata bapak-bapak yang tidur perasaan tadi tidak kencang ya, jadi belum tentu kencang ya. Jadi menurut ibu-ibu yang hamil mungkin kok ini kayaknya kencang banget ya, padahal menurut bapak-bapak seperti itu belum tentu kencang mungkin ya, bedanya. Yang B, penumpang difabel itu menyandarkan kruknya di kursi. Betul atau salah? Objektif atau subjektif? Objektif, sesuai dengan objek. Penumpang ganteng yang difabel itu menyandarkan kruknya di kursi. Subjektif atau objektif? Subjektif kalau ada pendapat pribadi ya. Oke. Dia mengenakan kemeja berwarna biru. Objektif juga. Di dalam bus ini mungkin tidak ada satupun penumpang yang peduli pada keselamatan orang lain. Subjektif, oke. Jadi dari asesmen yang di depan sini kalian sudah belajar menemukan informasi dalam teks laporan hasil observasi dan juga membedakan antara kalimat yang subjektif maupun yang objektif. Meskipun keduanya bisa digabungkan menjadi sebuah laporan hasil observasi. Jadi antara deskripsi dan observasi dijadikan satu. Objektif dan subjektif dijadikan satu. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Udah, besok kalau banyak waktu kita ulang permainan yang simpel seperti ini aja, tapi bisa melatih fokus ya. Nanti sampai benar-benar Pak Mari mau ngecek kelas ini berhasil menyelesaikan permainan ini. Dari depan, belakang, balik. Kok berhasil, berarti sukses itu. Tapi ini belum dicobain ya, tadi aja masih banyak yang macet itu. Sebenarnya harus cepat harusnya. Oke, Pak Marfi mungkin mencukupkan untuk pelajaran pada siang ataupun pagi hari ini. Nanti berikutnya lanjutkan kepada struktur dan juga kalian yang belajar membuat kalimatnya sendiri, subjektif ataupun yang objektif. Nah, sebelum Pak Marfi tutup, mungkin perlu kita refleksi dulu tentang pelajaran kita hari ini. Apakah sudah cukup menyenangkan pembelajaran hari ini? Cukup menyenangkan ya, Pak Mari sudah semaksimal mungkin sebisa mungkin. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tutup dengan doa. Ketua kelas penyiapan untuk berdoa. Doa mulai. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.